Halo Smart Viewers, kembali lagi di Good Talk. Dan sekarang di episode terakhir Good Talk kali ini kita bakal melakukan sesuatu yang spesial karena kita bakal berangkat ke 5 titik utama. Ada kantor Pusaka Bentala Rakyat, kantor Imparsial, kantor SMRC, Kontras, dan juga kita akan melakukan aksi kamisan di Monas. Sebelum kita berangkat, let's go say hi to the crews. Halo, hai. Let's go. Let's go. Nah, sekarang kita bakal OTW ke tempat pertama kita, ke kantor Pusaka Bentala Rakyat. Dan kita di sana bakal ketemu dengan Kak Ambrosius Mulait. Nah, semoga aja kita nggak kena macet ya. Oke guys, sekarang kita sudah OTW menuju Pusaka Bentala Rakyat dan kita bakal bertemu dengan Kak Ambrosius Mulait buat ngebahas nih tentang perjuangan menjaga hutan adat. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Far? Kan kemarin tuh tahun 2024 sempat rame kan tentang All Eyes on Papua. Oh iya. Nah, mereka juga udah ngajuin biar hutan Bovendigul ini dianggap sebagai hutan adat. Tapi ternyata gugatannya ditolak. Nah itu sebenarnya sebelum gugatan ditolak itu pas pengusaha-pengusaha kesana itu kan juga, maksudnya masyarakat adatnya juga nggak dikasih suara untuk ngomong ya. Jadi kayak mereka tuh dibungkamkan gitu kan. Sayangnya sih itu banget ya. Nah itu dia tuh, karena sampai sekarang pun perusahaan sawitnya juga masih tetap disupport aja gitu, kayak padahal kan ini menyangkut paut sama kehidupan orang sana-sana juga. Iya. Aku dengar juga kalau misalkan di sana tuh masyarakat adat di sana tuh masih bergantung banget sama hutannya itu. Mulai dari kayak cari makan, kehidupan sehari-hari itu tuh masih bergantung dari hutan itu gitu loh. Jadi emang seharusnya tuh ya pemerintah do something gitu kan untuk pelindungan hutan gitu biar nggak jadi alih fungsi lahan gitu, ya nggak sih? Nah itu dia. Nah kalau menurut Bang Angga sama Bang Dian gimana nih? Oke, kalau menurut gue sendiri sangat disayangkan ya dengan perusahaan-perusahaan tuh yang masuk ke hutan adat Papua, tapi prosesnya tuh tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Gitu sih. Kalau lu sendiri, Dan? Ya kalau menurut gua kan hutan Papua itu salah satu paru-paru dunia lah ya, jadi harusnya dilindungi gitu. Sangat disayangkan lah kalau misalkan hutannya masih dibabat. Nah itu dia makanya nih kita bakal ketemu Kak Ambrosius Mulait kan nanti di Pusaka. Kita bakal tanya lagi nih sekarang tuh perkembangan kasusnya gimana dan perjuangan apa lagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat Papua untuk melindungi hutan adatnya. Langsung aja, ntar kita kalau udah nyampe Pusaka kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke Smart Viewers, sekarang kita sudah berada di kantor Pusaka Bentala Rakyat dan kita bakal ketemu dengan Kak Ambros. Langsung masuk aja yuk. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Oke. Selamat datang, mari. Terima kasih nih. Kita boleh main ke Pusaka. Boleh kita masuk, Kak? Boleh. Oke. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Kambros, kita mau tanya nih. Sebenarnya kronologi dari kasus hutan adat yang di Bovendigul ini gimana? Sebenarnya itu tahun 2020 atau 2021 itu masyarakat adat Auyu itu mereka punya lokasi ini sudah diizinkan dari pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas PTSP maupun Dinas Kehutanan. Dan mereka tidak mengetahui kalau lokasi mereka ini sudah ada izin perusahaan dari PT Asiana Lestari. Dan karena perusahaan mulai turun ke lapangan dan melakukan pengukuran lokasi hutan mereka itu sekitar 30.000 hektar. Dan masyarakat adat yang sebagai pemilik hak wilayah itu mereka tidak tahu kalau lokasi mereka ini perusahaan sudah masuk begitu. Dan sudah jadi wilayah konsesi PT Asiana Lestari itu. Akhirnya masyarakat adat Auyu khususnya dipimpin oleh Henry Kusworo, mereka bikin surat dan ke Pemda Bovendigul untuk menanyakan bahwa terkait status lokasi mereka itu. Dan mereka setelah ke Pemda, dari Pemda itu minta untuk kami silakan pergi cek ke Jayapura. Dan Henry Kus berangkat dari Bovendigul ke Jayapura dan menyurati surat untuk menanyakan terkait status lokasi mereka atau tanah mereka itu ke Dinas PTSP Provinsi Papua maupun Dinas Kehutanan. Tapi sampai saat ini itu dinas bersangkutan itu tidak memberikan informasi. Oke, berarti perjuangan apa nih yang udah dilakukan oleh masyarakat di sana?
akhirnya karena tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, akhirnya teman-teman dari pusaka juga terus ikut mendampingi dan juga LBH Papua ikut mendampingi terkait dengan perjuangan masyarakat Aoyu untuk banding di PT Tun Jayapura. Pasca banding, PT Tun Jayapura itu ditolak dengan alasan bahwa pas akhir bulan Desember karena mau liburan yang lainnya, jadi dan sebagainya. Akhirnya PT Tun Jayapura itu tolak, akhirnya banding lagi ke Manado. Pas proses banding juga di pengadilan tinggi di Manado mereka tolak juga. Akhirnya masyarakat adat Aoyu memutuskan untuk lakukan kasasi di Mahkamah Agung. Oke. Dan proses kasasi di Mahkamah Agung itu selain mereka datang untuk demo sekaligus dengan menggunakan pakaian adat, datang untuk sekaligus daftarkan untuk kasasi. Proses berlangsung itu sekitar lebih dari hampir 1 bulan, hampir 1 tahun. Oke. Nah, berarti hasilnya dari setelah kasasi ke Mahkamah Agung apa nih? Setelah kasasi di Mahkamah Agung itu justru banyak dukungan publik, itu sekitar petisi 253.000 lebih petisi bahwa mendukung perjuangan masyarakat Aoyu dalam menyelamatkan hutan adat. Dalam prosesnya itu sampai di petisi yang sama juga itu didukung oleh banyak orang kalangan dari mahasiswa, bahkan CSO dan juga pemerhati lingkungan, bahkan figur-figur publik untuk mendampingi mereka dan menyerahkan petisi yang mereka dapat tuh dari publik, serahkan ke pihak Mahkamah Agung. Kemudian mereka melakukan audiensi terkait dengan hak atas tanah dan sebagainya. Justru proses putusannya Mahkamah Agung itu justru menolak hasil kasasi mereka. Oke, berarti sekarang kondisi terkini setelah penolakan dari Mahkamah Agung gimana? Justru sampai hari ini itu masyarakat adat mereka belum mengetahui dan juga kekhawatiran yang mereka alami karena lokasi dan juga tanah adat mereka sekitar 30.000 hektar itu jadi ancaman investasi yang akan masuk untuk membuka lahan mereka dijadikan kebun kelapa sawit, dan mereka sangat terancam sekali gitu. Oke, kalau gitu boleh kasih pesan-pesan ataupun harapan sedikit Kak terkait kasus ini? Sebenarnya itu upaya masyarakat adat Aoyu ini tidak hanya menyelamatkan hak atas tanah mereka, tapi justru itu upaya mereka itu untuk menyelamatkan kita semua dari pemanasan global. Terus yang kedua, saya mau bilang bahwa upaya masyarakat Aoyu ini justru memanfaatkan instrumen hukum yang ada di negara untuk mereka melakukan dan juga memanfaatkan untuk menyelamatkan hak-hak mereka, tapi justru dengan kebijakan negara yang tidak memihak ke masyarakat adat justru membangun ketidakpercayaan orang Papua itu lebih meningkat. Justru karena situasi Papua yang penuh dengan konflik dan juga ketidakpercayaan yang sudah terbangun lama sekitar 64 tahun lebih, itu justru dengan ada putusan yang tidak memihak ke masyarakat adat kayak begini, itu justru orang Papua merasa bahwasanya bukan bagian dari negara ini yang selama ini kami pikir. Karena upaya hukum yang kita manfaatkan dan kemudian kami memperjuangkan hak orang Papua itu justru tidak dipenuhi oleh negara. Justru negara memprioritaskan perusahaan-perusahaan kapitalis dan juga memikirkan keuntungan ketimbang merusak tatanan hidup dan juga nanti merusak ruang hidup masyarakat adat itu sendiri. Dan ini sangat mengkhawatirkan kalau negara terus memperlakukan seperti itu. Gitu. Kalau kita lihat dari peta itu, Boven Jegul itu sekitaran sini, pastinya. Dan ini menjadi wilayah investasi perusahaan kelapa sawit dan sangat banyak izinnya. Dan izinnya ini semua dari pemerintah pusat. Justru nanti menyasar ke bawah dengan proyek baru itu zamannya Jokowi yang teman-teman ada lihat isunya terkait proyek PSN yang di Merauke. Nanti hutannya akan dibongkar sekitar 2 juta hektar itu.
Dan sampai hari ini sedang proses jalanan pembukaan hutan secara besar-besaran terjadi di Papua. Jadi saya mau bilang bahwa hutan Papua yang bisa melindungi menyeimbangi pemanasan global yang terjadi di Indonesia maupun Asia maupun Pasifik itu jadi ancaman dan juga akan berdampak pada pemanasan global. Dan sampai hari ini tidak hanya masyarakat Bovendigul tapi kasus yang sama dialami oleh masyarakat adat di Merauke. Dan ini butuh perhatian publik semua untuk persoalan yang terjadi di Papua ini tidak hanya untuk orang Papua, tapi nanti akan berdampak bagi kita semua. Jadi harus butuh perhatian dari publik untuk mendukung perjuangan masyarakat adat, misalnya dari Yei maupun orang Marin yang sedang memperjuangkan maupun masyarakat adat Awi. Oke, terima kasih banyak atas kata-katanya nih Kak Ambrus. Terima kasih juga udah mau menerima kita di pusaka sini. Sampai bertemu next time juga Kak Ambrus ya. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, thank you Kak Ambrus. Nah, itu dia Smart Viewers, obrolan kita bersama dengan Kak Ambrosius Mulait terkait dengan kasus hutan Bovendigul yang menyangkut pautan dengan masyarakat adat suku Awiyu. Nah, next kita bakal ke kantor imparsial untuk ngebahas tentang militarisasi di ranah sipil. Gimana obrolannya? Saksikan terus. Oke Smart Viewers, sekarang kita lagi di jalan menuju kantor imparsial untuk bertemu dengan Bang Hussein Ahmad. Nah, kita bakal ngebahas tentang militarisasi di ranah sipil. Nih Far, gue pengen nanya nih Far. Baru-baru ini kan ada kebijakan dari KDM nih tentang pengiriman siswa nakal ke barak militer. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua kayaknya anak nakal, sebenarnya gue wondering juga sih kenapa harus ke barak militer, karena mungkin kayaknya bisa pakai pendekatan-pendekatan lain, mungkin lewat bimbingan konseling, atau mungkin Kang Deddy Mulyadi juga punya program baru tapi ke ranah yang lebih ke pendidikan gitu lah, lebih ke institusi si SMP, SD ataupun SMA-nya gitu. Jadi ya wondering aja sih kenapa kayak harus banget nih anak-anak nakal itu dikirimnya ke barak militer gitu, ya nggak sih? Nah iya, karena kan masih banyak lagi spesialis-spesialis anak yang memang udah memiliki specialty di ranah itu gitu. Iya, betul-betul. Apalagi militer ini kan buat tugas utamanya nih untuk keamanan, pertahanan negara, bukan untuk ngedidik anak. Iya, bukan pembinaan buat anak-anak sekolah ya. Nah, itu dia. Nah, kalau menurut lu gimana Bang Angga? Kalau gua sebenarnya setuju dengan pengiriman siswa nakal ke militer gitu. Karena yang gue baca juga, yang gue tonton juga di berita tuh banyak juga orang tua yang sebenarnya setuju, Bray. Anaknya dikirim ke barak militer. Ya mungkin karena orang tuanya juga udah susah kali ya untuk memberitahu anaknya juga. Mungkin ini salah satu caranya agar anak itu bisa lebih disiplin lagi, lebih dididik gitu. Dan yang gue tahu juga di barak militer ini juga mereka dilatih kedisiplinan. Contohnya seperti harus bangun pagi gitu. Kan itu menurut gue suatu tindakan yang positif gitu. Tapi yang paling penting adalah kegiatannya tuh harus transparan agar orang tuanya juga tahu juga kegiatan anak-anaknya ngapain aja sih di barak militer itu. Kalau dari gue sih kayak gitu. Nah, kalau gitu kenapa nggak bikin aja kayak institusi atau nggak NGO yang emang berkhususkan untuk ngedidik anak gitu, untuk disiplinkan anak? Karena kan ini malah nambah-nambahin kerjaan TNI nggak sih kalau kayak gini? Iya. Dan ada juga yang berpendapat kalau ini tuh salah satu contoh militerisasi di ranah sipil. Nah, tapi untuk ngebahas itu kayaknya kita lebih enaknya ngomong sama Bang Hussein Ahmad langsung aja kali ya. Karena kan kebetulan kita juga udah deket nih dari kantor imparsial. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Nah, Smart Viewers, sekarang kita udah di kantor imparsial dan kita bakal ketemu dengan Bang Hussein Ahmad. Kita bakal ngebahas tentang militerisasi di ranah sipil. Let's go.
Halo Bang Husein. Halo. Apa kabar Bang? Baik. Nah Bang, mau ngobrol-ngobrol nih Bang. Ya. Kan tahun lalu ada isu tentang Komcat TNI. Ah. Habis itu baru-baru ini kan ada kebijakan KDM, ngirim siswa nakal ke barak militer. Ya. Habis itu ada lagi TNI sekarang ngejaga kantor Kejagung. Apakah ini salah satu contoh militerisasi di ranah sipil? Iya, betul. Itu yang kami bilang sejak jauh-jauh hari bahwa militerisasi sipil dan dui fungsi TNI itu bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi gitu ya. Dengan contoh-contoh yang tadi yang disebutkan. Gitu. Oke, berarti kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal itu terjadi terus nih? Sebagai masyarakat sipil, protes yang kita lakukan itu perlu terus dilakukan gitu ya. Sebagai untuk kemudian jadi apa, dalam bahasa demokrasinya itu menjadi watchdog, menjadi anjing penjaga gitu ya, agar kebijakan-kebijakan yang sebetulnya keliru dan ke depan mungkin dan sudah terjadi membahayakan demokrasi dan kebebasan sipil itu mempunyai narasi tandingan gitu, agar mungkin dalam momentum tertentu kita bisa membalikkan keadaan. Oke, kalau ngelihat isu yang terakhir nih tentang TNI ngejaga kantor Kejagung, gimana tanggapan Bang Husein? Pertama, kalau kita lihat dari wawancaranya Kapuspen, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Pak Herli Siregar, dia mengatakan bahwa ketika ditanya sama wartawan, apa sebetulnya ancaman yang saat ini terjadi di Kejaksaan Agung sehingga kemudian Kejaksaan Agung meminta TNI datang untuk menjaga Kejaksaan Agung. Dia bilang bahwa sebetulnya selama ini fine-fine saja. Jadi sebetulnya nggak ada urgensi gitu. Kalau tidak ada ancaman, lalu kenapa kemudian meminta? Nah, oleh karena itu ini orang banyak katakan bahwa ini sifatnya lebih daripada politis ketimbang punya urgensi serius gitu ya dalam masalah keamanan. Apalagi TNI itu bukan dididik untuk melakukan pengamanan semacam itu. TNI dalam konstitusi kita diamanatkan sebagai alat pertahanan dan untuk menghadapi ancaman militer. Pertanyaan saya adalah, apa ancaman militer yang dihadapi oleh kejaksaan? Kan jawaban sederhananya pasti tidak ada gitu ya. Masa tiba-tiba ada negara asing mau mengancam Jaksa Agung kan? Ya enggak juga. Kalau begitu ceritanya, kemana tugasnya BIN, kemana tugasnya BAIS dan lain sebagainya kan begitu. Yang ketiga, ini tidak ada dasar hukum. Dasar hukumnya baik dalam Undang-Undang TNI yang baru, Undang-Undang 3 tahun 2025, itu membantu pemerintah di daerah, ya, seperti alasannya Kapuspen TNI semalam, Jenderal Kristome, dia katakan bahwa ini adalah bentuk operasi militer selain perang dalam bentuk operasi membantu pemerintah di daerah, katanya begitu. Nah, masalahnya adalah dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 itu mensyaratkan kalau ada operasi militer selain perang, termasuk menjaga kejaksaan itu harus ada PP dan Perpres. Jadi nggak bisa pakai dasar hukumnya MOU atau nota kesepahaman, itu melampaui kewenangan presiden. Apalagi presiden dalam konstitusi kita itu adalah penguasa tertinggi dari angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Jadi nggak bisa ada siapapun selain daripada presiden untuk melakukan mobilisasi. Terlebih misalnya menjaga kantor-kantor kejaksaan gitu ya. Apalagi jumlahnya kalau kita lihat dari surat telegram Kepala Staf Angkatan Darat, kami sudah hitung dengan jumlah kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi itu jumlahnya mencapai 5.600 personil. Itu 6-7 batalion. Nah, ini kalau nggak disebut militerisasi namanya apa? Saya nggak tahu. Nah, yang terakhir ini nanti jadi kasihan sama TNI-nya. TNI-nya jadi nggak fokus gitu ya, ditarik-tarik dalam urusan yang sebetulnya bukan urusan dia. Kita nanti bayangkan kalau TNI jaga di kejaksaan, dia jaga di mana? Di depan, sama sapan. Masa kita menempatkan TNI pada posisi yang demikian? Saya kira TNI kan harus ditempatkan pada posisi yang untuk menghadapi ancaman dari luar gitu ya, sebagaimana dia dilatih. TNI kan diberikan anggaran yang luar biasa besar, 130 triliun lebih, diberikan Sukhoi, diberikan kapal selam, diberikan pesawat Rafale dari Perancis. Itu kan bukan untuk jadi satpam, itu kan untuk
untuk menjaga kedaulatan kita untuk menghadapi ancaman dari luar ya. Kalau TNI terlalu jauh ditarik ke dalam urusan sipil, yang terjadi seperti di Garut, Mas. Yang terjadi adalah dia lalai dengan tugas utamanya. Di Garut, tugas utamanya misalnya melakukan pemusnahan terhadap amunisi yang sudah kadaluarsa. Yang terjadi justru meledak dan mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Nah, itulah bentuk daripada kelalaian yang dilakukan oleh TNI akibat dari pemerintahan sipil terlalu jauh menarik-narik TNI dalam urusan-urusan sipil. Oke, tadi kan Bang Hussein bilang ini salah satu bentuk militerisasi kan di ranah sipil. Boleh dong kasih pesan-pesan ke para penonton, kepada smart viewers biar melek nih atas isu-isu ini. Ya, isu ini sebetulnya isu yang sangat penting gitu ya. Kita punya pengalaman 32 tahun Orde Baru di mana masyarakat sipil tidak bisa berkembang. Sekolah menjadi sangat mahal karena kekayaan kita dirampok oleh segelintir orang yang kemudian menurut banyak orang dan diamini pada awal masa reformasi, yaitu dijaga oleh aparat negara bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, oleh karena itu pada awal reformasi kita semua sepakat untuk menempatkan ABRI atau TNI sekarang pada tempatnya supaya dia fokus untuk menghadapi ancaman dari luar, bukan mengurusi urusan dalam negeri yang pada tahap tertentu bisa menyebabkan mereka bukan melindungi negara kita sendiri, tetapi justru melindungi segelintir kelompok atau orang atau organisasi begitu loh. Oke, terima kasih banyak Bang Hussein udah mau sharing-sharing sama kita nih. Kita juga udah diterima di Imparsial. Nah, smart viewers, itu dia obrolan kita bersama dengan Imparsial. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi dengan perjalanan kita. Kemana kita lagi? Langsung aja nonton terus-terusan. Oke, smart viewers, itu dia obrolan kita bersama dengan Imparsial dengan Bang Hussein Ahmad tentang militerisasi di ranah sipil. Nah, sekarang kita bakal lanjutin perjalanan kita. Kemana kita sekarang? Tonton aja terus. Nah, lihat nih Far, sebelah kanan nih Far. Lo tau gak nih kantor apa nih Far? Apa tuh Kak? Ini itu kantornya Saiful Muljani Research and Consulting, SMRC. Oh. Nah, kita di Gutok dulu juga sering bahas-bahas bareng sama SMRC sama Saidiman Ahmad. Kira-kira bahas apa tuh yang pernah ada di Gutok? Banyak, ada tingkat kepuasan presiden, habis itu juga kita nge-review debat perdana Pilkada Jakarta yang waktu Pramono Anung sama Ridwan Kamil. Habis itu dinasti politik juga kita pernah bahas. Sebelumnya itu kan selain soal program memang ada kecenderungan panas gitu ya, karena di sana juga ada pelibatan politik identitas, kemudian ada kelompok-kelompok politik yang memang berseberangan ya. Ini lebih adem dibanding sebelumnya, tapi sebenarnya dari sisi pertarungan gagasan sebenarnya tidak terlalu berbeda. Ini juga ada pertarungan gagasan, pertarungan kebijakan yang berbeda dari masing-masing calon kemarin, dan itu ditunjukkan dengan, menurut saya, dengan sangat baik oleh mereka. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat, di mana secara umum dunia internasional sedang berada di dalam ancaman resesi, itu diapresiasi oleh publik kita. Tingkat approval rating yang turun itu memang merespon gerakan massa yang sangat masif ketika itu terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau yang sebelah kiri tuh, Far, lihat Far, kan ada kayak gedung tuh. Nah, itu kantor Kontras. Oh, ini yang pagar putih nih? Iya, kantor Kontras. Nah, kita juga dulu tuh sempat kolaborasi malahan, jadi kerjasama. Jadi kita sediain podcast narasumbernya dari Kontras. Kita banyak banget tuh bahas-bahasnya. Ya, waktu itu di aksi Kamisan di Monas tuh bukan sih? Nah, iya, kita pernah tuh syuting bener-bener di tengah aksi Kamisannya. Nah, sekarang kita lagi bakal ke Monas buat ke aksi Kamisannya. Halo smart viewers, sekarang kita udah di area Monas dan kita akan menuju ke aksi Kamisan yang dilaksanakan di seberang Istana Negara. Let's go. 98 itu bukan sporadis, bukan sebelum rusuh. Itu terjadi yang namanya pengkondisian massa. Lewat apa? Pengkondisian bahwa rusuh. Nah, terakhir apa tujuan?
Oke, itu dia Smart Viewers, kegiatan aksi Kamisan yang dilakukan setiap hari Kamis dari jam 3 sampai jam 5 sore untuk penutup episode Good Talk terakhir kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena ada informasi penting yang harus kalian tahu. Halo Farah. Halo. Oke, dadah. Halo Sobat Sore, jangan takut untuk ketinggalan informasi seputar sosial dan legal karena kita akan kembali dengan suasana baru dan juga konsep yang berbeda. Nantikan episode perdana di podcast Senin Sore.